Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang maha tinggi telah kau buat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. 76 tahun sudah Indonesia merayakan kemerdekaan. Kita percaya kemerdekaan yang sesungguhnya sedang terjadi bagi Indonesia. Amen. Karena Roh Tuhan sedang dicurahkan bagi bangsa ini. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi bagi Indonesia. Amen. Yang percaya katakan amin. 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 Boleh sama-sama kita perkatakan, deklarasikan dengan iman, supaya kemerdekaan sesungguhnya terjadi bagi Indonesia. Dalam hitungan ketiga, merdeka! 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 Haleluya! Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan. Di saat pandemi ini sedang berlangsung bagi bangsa ini, penuaian juga sedang terjadi Tuhan Yesus. Kemerdekaan juga sedang terjadi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan Tuhan. Amin. Indonesia dalam kendalinya Tuhan. Amin. COVID-19 pasti berlalu bagi bangsa ini. Karena Tuhan mengasihi Indonesia. Amin. Yes. Kami bersatu hati Tuhan. Para kaum wanita yang mengasihi Tuhan. Berdiri bagi bangsa ini. Menjadi tiang doa bagi kota dan bangsa kami. Amen. Merendahkan diri di hadapan-Mu, maka Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Sama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu.
tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengan rendah hati kami Tuhan, sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami sujud di hati-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu Bapa, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa akan bertambah nyata, dicurahkan atas lawatlah umat-Mu, lawatlah umat. Ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa cinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa. Ampunilah Tuhan, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa kami Tuhan, sinarilah, dengar doa kami Tuhan. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia Tuhan. Sinarilah terang kasih, ini kerinduan kami Tuhan. Ampunilah bangsa-Ku, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa. Mari bersama-sama kita berdoa bagi Indonesia, bersama bagi bangsa ini. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Minta hadirat-Nya melawat Indonesia. Minta Roh Kudus-Nya melawat Indonesia. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Lawat bangsa kami, ya Allah. Sinari Indonesia dengan kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kiralama kabayaramo. Kurama kabayaramo sangmo. Haleluya. Kiralama kabayaramo se. Kirama kabayaramo. Mari sama-sama katakan, ampunilah, Selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari
Pulihkanlah bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah Bangsa tercinta. bangsa tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu. Jangan doa kami. Dengarlah doa kami Tuhan. Selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu. Jangan doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Haleluya. Sembuhlah bangsaku. Pulihlah negeriku Indonesia. Amin. Diberkatilah Engkau Indonesia. Amin. Yes. Kasih-Mu Tuhan melanda Haleluya. bangsa ini. Amin. Mukjizat kesembuhan terjadi Amin, bagi Yesus. Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu Yes, Tuhan. Lord. Kami akan terus menyembah Tuhan. Amin. Sampai kerajaan-Mu ditegakkan atas bangsa ini Tuhan. Amin. Di Yes. dalam nama Yesus. Sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesuslah Tuhan bagi segala bangsa. Amin. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya.
meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan dahsyat di tempat kudusnya, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita akan melalui bersama-sama pandemi ini bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia, amin. Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saya, amin. Biarlah sukacita Tuhan penuh atas kehidupan kita semua, amin saudara. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Kita mau berdiri bagi bangsa ini, berdoa sampai sesuatu terjadi atas Indonesia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, mari katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari katakan, mari kita semua, amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari katakan, bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut, amin. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, kami puji Engkau. Mari katakan, mari kita semua umat pilihan, amin. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi, haleluya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaannya, amin. Nyatakan kebesarannya. Mari katakan, bertelut semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Raja. Haleluya. Engkau bangkit dari tempat kudusmu. Haleluya. Mari katakan, Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Umat telah dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkan kuasamu. Haleluya. Serahkan musuh-musuhmu. Amin. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, amin. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkan kuasamu. Haleluya. Serahkan musuhmu. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah
dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Haleluya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa kami akan menerobos sampai masuk di dalam kemenangan yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Engkau yang memberikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu, untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Betapa dahsyat dan besarnya Allah kami yang hidup. Engkau yang menjadikan bumi ini menjadi tumpuan kaki-Mu, dan langit itu menjadi tahta-Mu yang kudus Bapa. Berfirmanlah pada hari ini bagi setiap kami. Kami yang di rumah-rumah perlu kekuatan yang baru, yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. We worship you Lord Jesus. Oh, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Glory, glory. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari angkat suaramu, katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya. Shalom ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah WBI di Serayun 18. Kau pimpin kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, pakai setiap kami para wanita yang ada di rumah-rumah untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami satu persatu. Urapan-Mu nyata atas setiap kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu dikasih Kristus yang ada di rumah-rumah. Saya percaya hari-hari ini ibu-ibu diberkati walaupun kita semua saat-saat ini berada di rumah. Ya, hari ini saya akan membawakan tema di bulan Agustus ini kita sudah merdeka, dan saya yakin dan percaya ibu-ibu yang ada di rumah-rumah juga sudah merdeka. Amin. Ya, kita bagaimana ibu-ibu caranya supaya kita bisa bebas dari setiap masalah, kita bisa merdeka dari setiap masalah. Ini yang hari-hari ini orang dunia juga sedang pikirkan bagaimana caranya. Yang pertama, yang Tuhan rindu, kita lebih banyak lagi membaca firman dan lebih banyak lagi melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu pesan Tuhan hari-hari ini. Sebab firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita tidak punya pelita, kita tidak punya terang, ibu-ibu dikasih Kristus, kita akan jalan tabrak sana, tabrak sini. Mungkin ibu-ibu pernah pada saat mati lampu tidur, lalu terbangun, pada saat bangun kita bingung kan, mau cari pintu aja kita bingung. Begitu juga dengan kehidupan kita. Hari-hari ini, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, sungguh-sungguh kita merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita tidak ada arahnya. Amin. Sama seperti orang dunia.
Ya, janganlah kita menjauhkan diri hari-hari ini ibu-ibu dikasih Kristus dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan banyak orang. Tapi hari-hari ini ibu-ibu, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kita tahu kalau hari-hari ini hari Tuhan semakin dekat. Ya, kita dengar tetangga kita, orang yang kita kasih tidak lama dipanggil Tuhan, baru sakit sebentar dipanggil Tuhan. Lalu kita dengar ya orang sehat-sehat, kemudian kita dengar sudah dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan mau jemput kita. Amin. Kita tidak tahu kapan dia mau datang. Sebab itu ibu-ibu dikasih Kristus, hari ini marilah kita giat melakukan pekerjaan Tuhan. Kita semakin giat melakukan kehendak Tuhan, karena kita tidak tahu kapan dia akan datang. Ya, tapi kita tahu bahwa hari-hari ini adalah semakin hari semakin dekat. Ibrani 4 ayat yang ke-16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Hanya dengan satu jalan ibu-ibu, kita hanya dengan merenungkan firman Tuhan, sungguh-sungguh kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih intim lagi kepada Tuhan. Kita akan diberikan rahmat, diberikan kasih karunia, diberikan pertolongan tepat pada waktunya. Itu yang pertama ibu-ibu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bebas dari segala masalah kita? Kita harus lebih lagi menguatkan iman kita. Ya, iman kita bisa kita kuatkan bukan dari orang lain, tapi dari kita pribadi. Hari-hari ini Tuhan rindu untuk iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Mungkin ada masalah dalam kehidupan kita, itu membuat iman kita semakin hari semakin naik level, semakin hari semakin bertumbuh. Ya, kita hidup bukan dari apa yang kita lihat ibu-ibu, tapi dari iman, dari apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ya, Ulangan 31 ayat yang ke-6 katakan, Musa mengatakan kepada umat Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Amin. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita harus percaya ibu-ibu dikasih Kristus. Kalau kita menguatkan iman kita, kita percaya bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita dan Dia senantiasa menyertai kita. Sekalipun musuh kita besar, hari-hari ini musuh terbesar yaitu virus. Ya, krisis ekonomi. Saya yakin dan percaya kalau kita meningkatkan ekspektasi iman kita, kita bisa berjalan dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Yosua 1 ayat yang ke-9b katakan, Yosua berpesan kepada umat-umat Israel, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah mau menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, Tuhan menyertai kita ibu-ibu, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita hari-hari ini. Kita harus percaya itu. Sebab itu tingkatkan iman kita, ekspektasi kita kepada Dia. Jangan sedikit, jangan cuma dasar ibu-ibu, tapi semakin hari semakin lebih meningkat dan semakin meningkat. Yang ketiga, bagaimana kita bisa bebas dari setiap masalah? Kita harus lebih banyak lagi bersyukur ibu-ibu dikasih Kristus. Ya, bersyukur untuk kehidupan yang kita alami dan mengerti bahwa semua yang kita hadapi hari-hari ini adalah rencana Tuhan. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-12 katakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan aku kekuatan kepadamu. Hari-hari ini ya, Paulus katakan dia sudah mengerti bagaimana rasanya kelaparan, bagaimana rasanya diberkati Tuhan. Hari-hari ini kalau kita banyak bersyukur, saya yakin dan percaya apapun yang terjadi kita katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Engkau Tuhan. Firman Tuhan katakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Hari-hari ini kita harus lebih banyak lagi mengucap syukur ibu-ibu dikasih Kristus. Nggak ada jalan lain, karena dengan sungguh-sungguh yang ada keluar hormon yang tidak baik. Tapi dengan kita mengucap syukur, keluar hormon yang baik yang membuat imun kita semakin hari semakin meningkat. Ya, bukan melemahkan tubuh kita, tapi melalui imun kita semakin hari semakin dikuatkan. Amin. Ya. Lalu 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 katakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Jadi sekalipun saat-saat ini ibu-ibu masuk dalam pencobaan, sakit penyakit kah, mungkin kekurangan atau masalah dalam rumah tangga, ibu harus percaya bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Kita tahu bahwa kekuatan Allah ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Dan
Allah tidak akan membiarkan ya kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini yang paling penting, ibu-ibu. Ya, kita diberikan kekuatan dan diberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, paling penting ini, ibu-ibu. Semua orang boleh mengalami masalah, tapi bagaimana dia cakap untuk menanggungnya. Dan Tuhan akan memberikan kita jalan keluar untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, sebab aku tahu firman Tuhan katakan rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sudah janji dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Dia janji bahwa rancangan yang ada dalam hidup kita yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Seringkali kita berpikir, oh saya hari ini sedang malang, itu karena Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan memberikan kepada kita rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera. Bahkan Tuhan katakan hari depan yang penuh dengan harapan itu sudah diberikan kepada kita. Itu adalah jaminan buat hidup kita. Sebab itu kita harus semakin hari semakin lebih banyak bersyukur, ibu-ibu. Kita ngerti bahwa setiap rencana Allah, bahkan firman Tuhan katakan sehelai rambut pun jatuh, Tuhan tahu. Sebab itu hari-hari ini kalau kita ngerti bahwa semua atas dasar kehendak-Nya, kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kita hanya bisa katakan terima kasih Tuhan, aku bersyukur buat segala yang terjadi. Yang keempat, ibu-ibu, semakin intim dengan Tuhan hari-hari ini. Dan lebih banyak lagi berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kalau kita mau bebas dari setiap masalah, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin masalahnya memang belum beres, tapi saya yakin dan percaya ada kekuatan ekstra pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi pada saat kita khawatir, ibu-ibu, ya, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mengucap syukur. Tadi yang poin ketiga katakan kita harus banyak mengucap syukur, berdoa, mengucap syukur. Firman Tuhan katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus Kristus. Pada saat kita masuk dalam hadirat Allah, damai sejahtera Allah mengalir, sukacita Allah mengalir, sehingga kita tidak merasa kita yang paling malang, kita tidak merasa beban kita yang paling berat dibanding orang lain. Dan saya yakin dan percaya pada saat kita masuk dalam hadirat Allah sungguh-sungguh, kita memuji, kita menyenangkan hati Dia yang ada tuh, ibu-ibu dikasih Kristus. Ya, sepertinya masalah kita sudah beres. Karena apa? Kita cakap menanggung semuanya itu. Karena dalam Yesus Kristus ada kekuatan yang baru. Amin. Jadi apa yang harus dilakukan, ibu-ibu, supaya kita bisa tenang, tetap tenang, ya, di masa sulit ini? Yang pertama, saya katakan lagi, harus kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah akan pasti menolong kita. Ini jaminan untuk anak-anak Tuhan, untuk ibu-ibu yang berharap kepada Dia. Ya, sebab itu aku yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Apa yang dapat dilakukan oleh virus? Apa yang dapat dilakukan oleh krisis? Ya, aku percaya ya kalau aku di dalam Engkau Tuhan, Engkau akan menolongku. Ya, bahkan Mazmur 55 ayat yang ke-23 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Kalau kita merasa kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya tidak selamanya orang yang benar hidupnya akan goyah. Orang benar hidupnya akan selalu di bawah, tapi Dia akan mengangkat kita senantiasa. Ya. Yang kedua, percaya segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Amin. Ya, jadi kita harus percaya. Untuk itu kita bisa hidup tenang, bahwa kita percaya bahwa segala masalah yang aku hadapi, aku bisa cakap menanggungnya. Amin. Makanya ibu-ibu, Tuhan menciptakan kita sebagai penolong. Maksudnya apa? Penolong harusnya lebih kuat daripada yang ditolong. Kita bersyukur kalau kita menjadi penolong. Saya rindu kita berdoa supaya kita jauh lebih kuat daripada suami-suami kita. Maksudnya dalam apa? Dalam hal mental, dalam hal masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus lebih kuat, harus lebih bisa menguatkan keluarga kita. Amin. Segala perkara yang dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13 katakan seperti itu. Ya, segala perkara kita dapat menanggungnya. Ya, saya yakin dan percaya ibu dikasih Kristus. Ya, apapun yang kita alami, kalau kita percaya bahwa kita sanggup dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan hari-hari ini. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tenang di masa sulit ini? Kita harus melupakan apa yang sudah terjadi. Amin. Jangan kita pikirin,
suami saya dipanggil Tuhan. Lalu ibu-ibu terus sedih, larut dalam kesedihan. Ada yang orang tuanya mungkin dipanggil Tuhan, kerabatnya dipanggil Tuhan. Itu membuat ibu-ibu semua tidak bisa bangkit. Hari-hari ini Tuhan katakan, lupakan apa yang sudah terjadi. Baik itu kesuksesan mungkin ya. Mungkin ada dulu suaminya, waduh sukses banget jadi prestir, kok sekarang suami saya nggak bisa apa-apa. Itu membuat kita tidak bisa tenang. Ya, itu membuat pikiran kita jadi kacau, ibu-ibu dikasih Kristus. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, Rasul Paulus katakan kita harus mengarahkan diri kita kepada yang ada di depan kita, bukan yang di belakang kita. Di belakang kita mungkin masalah begitu banyak, di belakang kita mungkin kesukses, tapi kita harus lihat ke depan kita, bagaimana kita harus menata hidup ke depan. Amin. Biarkan yang sudah terjadi, terjadilah. Dan jangan sampai ibu-ibu memakai perasaan, ya berapa banyak ibu-ibu memakai perasaan, larut dalam perasaan, ya larut dalam kesedihan, larut dalam kedukaan, atau larut dalam penyesalan. Jangan sampai itu terjadi, ya. Dan firman Tuhan katakan, dan berlari-lari, ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Kita harus berlari, kita harus mengejar, ya. Jadi kenapa dikatakan berlari, bukan berjalan? Kita harus mengejar, ibu-ibu. Ya, bukan hanya jalan-jalan santai. Hari-hari ini Tuhan rindu kita berlari lebih kencang lagi, karena Tuhan mau datang sebentar lagi. Ya, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi kita harus berlari, ibu-ibu, supaya kita mendapat panggilan yang benar. Tuhan sudah memanggil kita sebagai hamba Tuhan. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mengerti bahwa semua yang terjadi atas kehendak dan rencana Dia. Ya, yang keempat, percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Ini yang paling penting. Ya, kita minta Tuhan berikan saya hati yang baru. Yang lama sudah berlalu, Tuhan berikan saya hati yang baru, sehingga saya boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupanku, apa yang Kau kehendaki dalam keluargaku, apa yang Kau kehendaki dalam pelayananku. Yeskiel 36 ayat yang ke-26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ini yang paling penting, ibu-ibu. Dan hari-hari ini Tuhan rindu, ibu-ibu, kita memiliki hati yang taat. Apa kehendak Tuhan yang terjadi hari-hari ini? Yang Tuhan rindukan apa hari-hari ini? Kita boleh melihat di sekeliling kita begitu banyak orang yang kekurangan, begitu banyak orang yang terdampak kena COVID. Dan hari-hari ini kalau gereja membuka ruang hotline dan ruang pelayanan khusus untuk mereka yang terkena COVID, mari ibu-ibu dikasih Kristus, ibu-ibu bisa terlibat di dalamnya. Mungkin kita katakan, saya nggak mampu, saya pas-pasan penghasilannya. Saya dengar ada beberapa kesaksian dari ibu-ibu yang mandiri, ya, yang hidupnya sudah sendiri, sudah ditinggalkan suaminya, dia bisa memberikan dari kekurangan dia. Saya tidak percaya Tuhan akan membalas orang-orang seperti ini, bukan dari kelebihan kita. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin ibu-ibu bisa masak, beri yang terbaik, ya. Karena gereja hanya sebagai saluran berkat. Kita hanya menyalurkan, ya, karena kita tahu ini bukan milik kita hanya menyalurkan. Dan ibu-ibu kalau mau menjadi saluran berkat, saya yakin dan percaya imun ibu-ibu akan meningkat. Karena apa? Ada hormon yang keluar dalam tubuh kita, ya, yang membuat kita tetap kuat dan tetap sehat. Di situ, ibu-ibu, hari-hari ini kalau kita ngerti kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai kaum wanita, hari-hari ini marilah kita membuka tangan kita untuk bisa mengulurkan tangan kita kepada mereka yang membutuhkan. Ya, ini demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Dan biarlah hari-hari ini kalau kita merdeka, saya yakin dan percaya kita boleh memerdekakan wanita yang ada di sekeliling kita untuk boleh sama-sama merdeka seperti yang kita alami. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini di bulan kemerdekaan ini. Jadikan kami Tuhan wanita-wanita yang merdeka dari setiap masalah, merdeka dari setiap problem hidup kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami hanya mengandalkan kepada-Mu Tuhan. Kami tahu semua yang terjadi atas rencana-Mu. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini Kau berikan hati yang baru kepada setiap wanita yang ada di rumah-rumah. Oh Tuhan, sehingga Tuhan hati kami tidak lagi keras, tapi hati kami taat. Kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Hari-hari ini kalau Engkau menghendaki kami lebih intim lagi, lebih dekat lagi, dan lebih banyak lagi memberi kepada mereka yang berkekurangan dan mereka yang kena dampak COVID Tuhan. Biarlah Tuhan hati
itu Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat jiwa-jiwa Tuhan di luar sana Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami, pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu amanat agung-Mu Tuhan. Hari-hari ini biarlah kami lakukan dengan baik. Dan kami tahu waktu-Mu tidak akan lama lagi. Engkau akan datang untuk menjemput kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati semua kaum wanita yang ada di Rayon 18 ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini Tuhan, kami datang berkumpul di tempat ini dengan keadaan baik ya Tuhan. Itu semua adalah kasih anugerah-Mu yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada saat siang hari ini, di mana Tuhan kaum wanita, ibu-ibu Tuhan, bisa hadir bersekutu bersama Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Itu adalah kasih anugerah-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, di mana pada saat sampai hari ini ya Bapa, kami boleh Tuhan bersama-sama Tuhan untuk memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan secara manusia Tuhan, tapi ini semua adalah kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadikan kebenaran dalam setiap kehidupan kami sebagai ibu-ibu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap ibu-ibu yang hadir untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah WBI ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan menjadikan kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Biar kami tidak berjalan sendiri Tuhan, tapi kami percaya kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu memampukan kami untuk boleh senantiasa Tuhan kami mencapai kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa buat gembala pembina kami Bapak Insinyur Niko Nyatora Harjo ya Bapak, dan keempat wakilnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kalau hamba-Mu ini sudah Kau berikan Tuhan buat kami di dalam pembinaan ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini senantiasa Kau berikan Tuhan kemampuan. Kau berikan kemampuan Tuhan untuk membina kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan roh keunitian Tuhan ada bersama-sama beliau ya Bapak. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu Tuhan, kesehatan yang sudah Kau berikan Tuhan. Jauhkan mereka semua Tuhan dari corona ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan Kau berikan Tuhan kemampuan. Kau berikan Tuhan wahyu yang luar biasa untuk Tuhan memenangkan banyak jiwa Tuhan. Kami juga Tuhan serahkan Tuhan Gembala Rayon kami Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya ya Bapak. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini ya Bapak. Kalau hamba-Mu ini sudah Kau percayakan Tuhan untuk memimpin dalam Rayon 18 ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Apapun Tuhan masalah Tuhan, apapun Tuhan pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami percaya Bapak, pada saat siang hari ini ya Bapak, kami serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Kami percaya pertolongan-Mu sempurna adanya Tuhan. Sebelum kami meninggalkan ibadah ini ya Bapak, kami akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati kita untuk menerima berkat. Ibu-ibu dikasih Kristus, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kali dan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.